Ya, selamat datang di channel ini. Jadi hari ini kita mau bahas tentang iPhone 16 base model itu sebenarnya bisa nge-record video langsung ke external storage. Ya, mungkin banyak yang udah nyoba atau banyak review tentang iPhone 15 Pro yang udah pakai Type-C, kemudian iPhone 16 Pro yang juga udah pakai Type-C juga. Nah, mereka coba nge-record video ProRes, kalau nggak salah itu formatnya aku nggak seberapa tahu sebenarnya, dan mereka bisa langsung record di external SSD atau external storage. Nah ternyata kemarin aku coba iseng-iseng karena aku cuma punya iPhone 16 yang base model, jadi aku pengen juga karena ini cuma 128 GB, jadi aku pengen coba nge-record video dari HP ini ke eksternal penyimpanan. Dan berhubung aku nggak punya SSD, aku cuma punya SD card seperti ini. Jadi aku kemarin iseng-iseng coba untuk gimana caranya iPhone 16 yang base model, yang udah punya Type-C, tapi ini masih USB 2.0 kalau nggak salah. Bisa nggak sih kalau kita mau record video yang bisa langsung nyimpen ke external storage itu di varian yang base model. Nah, kemarin aku coba untuk, karena aku sebenarnya punya satu aksesoris, ini bisa dibilang dongle ya, dongle atau ini uh, untuk transfer data untuk MacBookku. Sebenarnya aku pakai ini untuk transfer data dari laptopku, kemudian kalau mau mindahin data, jadi aku pakainya ini. Nah, aku kemarin coba iseng-iseng, aku download aplikasi yang namanya Blackmagic Camera yang untuk iPhone. Nah, jadi ada beberapa reviewer yang mereka tuh nyoba untuk download aplikasi tersebut, kemudian mereka coba, karena di aplikasi itu ada pilihan untuk menyimpan videonya, record videonya itu langsung ke eksternal. Nah, banyak yang coba untuk pakai SSD, kemudian berbagai penyimpanan yang lain. Nah, karena aku nggak punya SSD, aku cuma punya SD card, dan ada juga yang nyoba langsung record ke SD card dan bisa. Tapi itu di varian Pro-nya, bukan di varian base model. Nah, makanya aku coba. Nah, ternyata setelah aku download Blackmagic Camera, di situ aku colokin lah SSD-ku, micro SD card-ku, kok micro SD? SD card-ku ke adapter ini, adapter yang ini, by the way, aku mau jelasin dulu, ini ada beberapa port di sini, kalau bisa dilihat. Ini ada USB Type-C, ini untuk power juga bisa. Kemudian ada dua USB-A. Ini yang satunya 3.0, yang satunya USB 2. Kemudian ada untuk micro SD card, kemudian ada SD card, dan di ujungnya ini ada, kelihatan nggak? Ini ada HDMI. Nah, biasanya aku pakai dongle ini untuk transfer data atau untuk sekedar presentasi. Jadi aku biasanya colok monitor atau apa, untuk presentasi aku cuma pakai ini. Nah, kemarin karena aku cuma punyanya ini, jadi aku iseng-iseng lah coba. Makanya aku cuma masukin SD card-nya ini, aduh, jatuh guys. Aku masukin SD card-nya kayak gini, dan aku langsung record ke handphonenya langsung. Dan itu aku coba di aku punya dua. Yang pertama itu ada yang cuma 8 GB, yang kedua itu ada yang 26 GB kalau nggak salah. Nah, yang satu itu biasa, dan yang satunya itu rate-nya agak lumayan tinggi. Nah, waktu aku record 4K di micro SD card yang ini berapa detik langsung stop. Tapi kalau yang satunya
karena rate-nya itu tinggi, itu bisa ngerekam video di 4K. Gitu. Jadi dengan iPhone base model aja kita sebenarnya bisa untuk record video 4K langsung ke SSD ataupun SD card. Ini untuk konten kreator ya yang pakainya handphone doang. Kalau kalian punya iPhone 16 yang base model, itu ternyata kalian bisa pakai untuk nge-record video sampai 4K. Dan aku coba kemarin itu di 4K di 24 fps. Tapi nanti kita coba dulu ya sampai kuat nggak sampai di 4K 24 fps. Di 4K di 60 fps. Nanti kita coba. Nah, sebenarnya di aplikasi Blackmagic Camera itu juga tersedia format ProRes kalau nggak salah dan beberapa format yang lain. Aku sebenarnya nggak paham tentang itu, tapi aku juga karena aku nggak tahu, aku cuma butuhnya mungkin record di 10, 80, 60 fps, atau aku butuhnya tuh biasanya cuma di 4K 24 fps untuk nge-record video-video kayak gini. Jadi aku cuma pengen nge-record di di resolusi itu dan itu berhasil. Jadi untuk skenario aku yang pakai handphone hanya untuk frame rate tersebut, kemudian resolusi tersebut. Jadi untuk caseku ini udah beruntung banget. Ternyata kita bisa record langsung di SD card kita. Gitu. Kalau mungkin kita punya budget lebih, kita bisa langsung beli SSD yang mungkin storage-nya lebih besar, lebih fleksibel juga, itu mungkin lebih bagus. Tapi di eksperimen kali ini ternyata bisa loh nge-record 4K 24 fps langsung ke SD card gitu. Jadi kalau teman-teman mau nyoba nge-record, kalau mungkin punya handphone yang kayak punya aku ini yang cuma 128 GB, ini kalau nge-record video 4K atau video yang lumayan resolusinya tinggi, ini bakal cepet habis memorinya. Tapi ketika kita udah punya penyimpanan eksternal yang kita bisa record langsung masuk ke eksternal storage kita, itu bisa lumayan banget sih. Gitu. Jadi eksperimen kali ini berhasil. Kalau ada yang punya iPhone 16 base model, kalian bisa record langsung ke SD card atau SSD kalian. Nah, mungkin gitu aja eksperimen yang bisa aku lakuin hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau untuk aku ini bermanfaat banget ya. Ternyata kita nggak perlu modal yang banyak, kita cuma perlu modal dongle. Apalagi kalau teman-teman yang udah punya dongle, udah punya SD card yang rate-nya lumayan tinggi, bisa dipakai, bisa untuk nge-record video langsung dari HP kalian ke SD card kalian. Atau setelah record, kalian bisa langsung ambil dongle-nya, langsung colok ke laptop, udah langsung bisa diedit. Jadi ini simple, jadi untuk yang base model aja kalian udah punya solusinya. Nah, terima kasih yang udah nonton, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Thank you.